Yes, selamat hari Minggu ya. Kita mau ibadah sama-sama nih. Kita kenalan dulu ya. Ada Kak Rio, Kak Jojo, Kak Jesmond, dan Kak Gladys. Nah, biar semangat kita mau ngapain dulu nih? Biar semangat kita bakalan yel dulu. Oke, siap-siap ya. Oke Kak Warrior, let's go. Sekali lagi. Oke. Oke Kak Warrior, let's go. Jesus, amin. Mantap, harus semangat ya semuanya ya. Jangan lupa siapin ya Alkitab, alat tulis semuanya deh disiapin ya. Oke, kita mau buka ibadah ini, kita mau berdoa sama-sama ya teman-teman ya. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Kita mau tutup mata kita mau bersyukur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kalau kami boleh diberi kesehatan, sukacita yang baru yang dari Engkau. Sebentar kami mau beribadah. Kami mau Tuhan mengalami Engkau lebih lagi lewat ibadah ini. Kami mau dengar firman-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati kami Tuhan agar kami boleh memiliki hati yang lembut, yang antusias Tuhan untuk mendengar Engkau Tuhan, untuk bertemu dengan Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Oke teman-teman, kita akan bermain dulu sebelum masuk ke ibadah. Udah lama kan nggak main? Iya nih. Oke. Jadi hari ini kita main game. Nama permainannya, nama gamesnya Sunflower. Sunflower, mantap. Sunflower tuh nama bunga ya Pak? Iya, nama bunga. Soalnya berhubungan sama bunga. Oke. Kita teman-teman boleh ajak ayah, ibunya, adik, kakak, siapa pokoknya yang ada di depan kali ya. Yang ada di depan boleh. Tetangga, semuanya boleh ya. Iya. Mbak, tukang somai juga. adik kakak, semuanya ajak main ya, biar ramai ya. Oke. Jadi gimana Kak cara mainnya Kak? Jadi cara mainnya nanti kita akan sebut 1, 2, dan 3. Oke. Jadi untuk yang pertama gini. Kita langsung posisi Kita- gini ya. Kalau iya. berdua hadap hadapan. Kalau Kalau bertiga bertiga bisa di melingkar, kanan. berbaris. Iya. Ya. Sip. Oke, sip. Pokoknya gimana aja lah. Ya, Bisa pokoknya berapa. bisa begini lah ya. Oke. Kita Oke. contohin ya. Kita contohin. ya. Kalau pertama kalian buka tangan gini, tangan kiri. Kalau satu ya. Satu. Yang kedua di atas, telunjuk kalian di atas. Di atas telapak tangan depan. Oke. Untuk yang ketiga kita ambil. Ambil kayak gini, tapi Ya. kita harus. Tapi yang telunjuknya kita harus berusaha supaya nggak ketangkep. Oke. Oke. Berusaha Oke. kabur. Ya berusaha kabur. Oke, siap. Kita coba ya. Nah. 1, 2, 3. Wes, Gitu. tenang kita Oke. dua-duanya ya. Benar. Tangkap ya. Sekali lagi dong. Sekali lagi. Siap. Nah, teman-teman di rumah harus siap juga ya. Harus siap ya. Oke. 1, 2, 3. Aduh. Nih, yang ketangkep kalah berarti. Oke. Oke. Mantap. Gimana? Seru? Seru? Main lagi? Main lagi? Main lagi? Abis ibadah boleh dicoba lagi ya. Ibadah boleh. Sama keluarganya ya. Oke, siap. Oke teman-teman, kita akan nyanyi bareng-bareng. Sebelum itu kalian boleh bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyi Ajaib Kau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak berbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan aku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan,
teman-teman, kita mau sembah Tuhan kita lebih lagi. Kita mau tutup mata kita yuk, kita mau lipat tangan kita mau datang ke hadiratnya lebih lagi. Kita mau angkat pujian ini sama-sama, Ku milikmu. Ku temukan wajahmu.
menyembah Engkau Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan menerima kebenaran firman-Mu, kami mau mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Kami percaya Tuhan ada hal baru Tuhan yang kami dengar Tuhan, biar kami boleh bertumbuh Tuhan, berbuah Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita mau sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pasti dahsyat, luar biasa. Yes. Kenalin nih, buat teman-teman yang nggak tahu, nama kakak adalah Kak Monik. Hari ini Kak Monik mau membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum firman Tuhannya kita mulai, kita siapin dulu nih Alkitabnya, buku catatannya, alat tulis, juga bimbingan orang tua. Yuk teman-teman yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, kita mau mulai firman Tuhan kita pada hari ini. Nah, minggu ini Kak Monik mau bawain firman Tuhan tentang komunitas. Hah? Komunitas lagi, Kak? Bukannya minggu lalu udah dibahas komunitas? Iya, minggu lalu udah dibahas tentang komunitas yang membangun. Siapa yang masih ingat siapa yang bawain firman Tuhannya? Kak Yemima, betul ya. Juga Kak Yemima minggu lalu bilang udah ngejelasin tentang apa aja nih. Teman-teman masih pada inget dong, nggak? Pasti masih pada inget dong. Nah, salah satu contoh komunitas adalah apa? Komsel anak. Nah, siapa di sini teman-teman yang udah ikut komsel anak? Boleh angkat tangannya? Wah, pasti udah banyak banget nih yang ikut. Buat teman-teman yang belum ikut komsel anak, ayo jangan mau ketinggalan, ikut komsel anak. Boleh cari tahu informasinya ada di Instagram KGMTHS, atau bisa hubungin juga kakak-kakak pembina yang teman-teman punya kontaknya. Nah, sekarang Kak Monik mau ngelanjutin yang minggu lalu mengenai komunitas yang membangun. Minggu ini kita mau bahas tentang komunitas menolongku untuk bertumbuh dan berbuah. Siapa di sini yang mau bertumbuh? Siapa di sini yang mau berbuah? Siapa di sini pernah lihat pohon? Pasti pernah. Siapa di sini yang di rumahnya ada pohon berbuah? Dulu Kak Monik punya pohon mangga di rumah ya. Di rumah mama papanya Kak Monik ada pohon mangga. Pohon mangganya waktu awal-awal, pohon mangganya tuh bertumbuh doang, tapi tidak pernah berbuah. Sampai waktu itu papanya Kak Monik nih udah mau tebang pohon mangga ini. Tapi setelah pas udah mau ditebang gitu ya, dahan-dahannya ada yang udah dipotong-potong sedikit gitu. Tapi kan ngelanjutinnya beberapa hari ya. Keluar bunga adik-adik. Abis itu dia berbuah. Akhirnya buahnya bisa dinikmatin. Setelah dia berbuah, akhirnya tuh pohon tidak jadi ditebang. Akhirnya dibiarin, dirawat, dipupuk, disiram gitu ya. Itu pohon bisa bertumbuh dan berbuah. Kita masa kalah pohon mangga? Betul nggak? Nah, kita juga harus bertumbuh dan berbuah. Siapa di sini yang mau bertumbuh dan berbuah? Angkat tangannya. Gimana caranya? Siapa yang tahu? Kak Monik tunggu 1, 2, 3. Kak Monik kasih tahu ya, caranya bertumbuh dan berbuah. Yang pertama caranya bertumbuh adalah, ini yang paling pertama nih, kita harus bangun hubungan yang karib sama Tuhan. Hubungan pribadi nih, misalnya saat teduh, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kita punya hubungan yang karib sama Tuhan, kita ngobrol sama Tuhan 24/7. Artinya apa? Setiap hari, setiap saat kita punya hubungan sama Tuhan. Itu penting banget. Itu hal yang bisa kita lakukan sendiri secara pribadi. Itu cuma kita yang bisa lakuin, hubungan kita pribadi sama Tuhan. Nah, tapi yang kedua nggak kalah penting nih, adik-adik teman-teman semua. Yang kedua, kita harus ikut di dalam komunitas. Nah, komunitasnya ini komunitas apa? Komunitas main game, komunitas belajar, komunitas mobil, komunitas motor? Bukan. Tapi komunitas yang benar, komunitas yang membangun kita, yang bisa bantu kita bertumbuh, komunitas yang bikin kita berbuah. Nah, kan minggu lalu udah dijelasin nih, komunitas itu apa gitu. Minggu ini Kak Monik mau mau kasih tahu adik-adik, coba adik-adik buka di 1 Korintus 15 ayat 33. Kita mau baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu sesat.
pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, berarti komunitas, pergaulan, perkumpulan itu penting banget. Kenapa pentingnya? Karena dengan siapa kita bergaul, begitu juga kita bakalan bertumbuh ke arah sana. Misalnya teman-teman bergaul sama teman-teman yang pintar, yang juara kelas, yang belajar, yang hebat-hebat, pasti teman-teman bakalan ikut menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang pintar, karena lingkungan teman-teman seperti itu, ajak belajar, ajak bahas pelajaran seperti itu. Tapi kalau teman-teman mau jadi orang yang hebat, mau jadi orang yang pintar, tapi ngumpulnya sama teman-teman yang tukang nyontek, tukang main, tukang berantem, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa adik-adik, nggak bisa pasti, karena pergaulannya berbeda, perkumpulannya berbeda. Itu begitu juga sama ketika kita mau dekat sama Tuhan, kita mau bertumbuh, kira-kira kita harus berkumpul sama siapa? Orang-orang teman-teman yang kerjanya main game, main PUBG, main Mobile Legends, main Valorant, atau pokoknya main yang lain gitu. Atau berkumpulnya sama orang-orang yang suka merenungkan firman Tuhan. Nah, bukan nggak boleh ya, main game boleh, tapi secukupnya. Nah, tapi kalau kita mau mengerti tentang firman Tuhan, kita juga harus berkumpul dengan teman-teman yang satu visi, satu tujuan sama kita, yang sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita berada di komunitas yang salah, kita bukannya bertumbuh, kita malah rusak tadi seperti di firman Tuhan bilang. Kita misalnya berteman sama teman-teman yang suka ngomong kasar, suka ngomong jorok, suka ngata-ngatain teman. Lama-lama awalnya nih kita bakalan kaget. Ih, kok dia ngomongnya gitu ya? Ih, kok dia kayak gitu sih ngomongnya? Aduh, aku nggak boleh ikut-ikutan kayak gitu. Itu kan nggak bagus. Itu kan nggak sesuai sama firman Tuhan. Tapi coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu kita bergaul sama mereka, lama-lama kita bukannya kaget lagi. Kita malah ngapain? Ah, ngomong kayak gitu kayaknya nggak apa-apa deh. Itu biasa aja, dia nggak kenapa-napa. Biasa aja. Yaudah, lama-lama akhirnya kita terbiasa mendengar hal yang kayak gitu, kita terbiasa. Akhirnya kita ngomong juga hal yang sama, yang tidak baik, yang tidak memberkati gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu jadi merusak apa yang sudah kita bangun. Yang dari awal nih, misalnya kita sebenarnya komunitas kita awalnya di Kega, kita komsel, kita baik gitu, yang ngomongnya nggak pernah ngomong kasar, nggak pernah ngomong jorok. Tapi karena kita bergaul sama orang-orang yang suka ngomong jorok ini, kita jadi akhirnya kebawa sama mereka. Padahal kita awalnya ngomong, aku kak yang mau bawa mereka supaya mereka dekat sama Tuhan. Tapi ingat adik-adik, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Lebih gampang mempengaruhi orang supaya jadi lebih jelek dibanding menjadi orang lebih bagus. Makanya kita juga harus memiliki komunitas yang baik. Bukan nggak boleh kita bergaul sama orang-orang yang seperti itu, boleh. Tapi kita juga harus bisa memilih gitu adik-adik. Nah, makanya kita berada di dalam komunitas yang benar. Ketika kita berteman sama yang mereka-mereka ini, kita tetap harus punya satu komunitas yang bisa menjaga kita, yang menjadi jaring-jaring kita di bawah kita. Ketika kita udah mau jatuh, mereka yang tangkap kita, gitu adik-adik. Nah, komunitas yang benar itu seperti apa? Coba buka Roma 12 ayat 5, adik-adik baca. Kamu tunggu ya. Nah, walaupun kita ini adalah banyak anggota, kalau di Roma 12 ayat 5 bilang, tapi kita adalah satu tubuh Kristus. Itu komunitas yang baik, itu komunitas yang benar. Kita kepalanya adalah Kristus. Kalau komunitas yang benar, pasti dipimpin oleh Tuhan Yesus. Tujuannya pasti menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Tujuannya berbuah, membawa jiwa-jiwa datang sama Tuhan, gitu. Itu adalah komunitas yang benar, menjadikan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, leadernya. Coba kamu mau tanya, di sini siapa yang di sekolahnya belajar IPA? Pasti semuanya belajar ya. Udah belajar belum tentang tubuh manusia? Pasti udah kan ya. Belajar tentang tubuh manusia, ada bagian kepala, ada tangan, ada kaki, ada lehernya, ada pinggang, semuanya ada di dalam tubuh kita. Juga di dalamnya misalnya ada otaknya, ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga, ada lambung, ada usus, semuanya ada di badan kita nih. Semuanya ini adalah
beda-beda satu-satu gitu. Tapi kalau misalnya tangan kita nih copot plek gitu ya, kita bisa copotin nih tangan kita terus kita taruh. Kira-kira tangan kita itu bisa ngapa-ngapain nggak? Nggak bisa adik-adik. Ini semua badan kita bisa berfungsi dengan baik, kita bisa ngapa-ngapain, kita bisa berlari, kita bisa jalan, kita bisa ngobrol, itu karena ada di dalam satu tubuh, saling menyatu, yang dikendalikan oleh siapa? Kalau yang udah belajar di sekolahnya pasti tahu nih, siapa yang mengendalikan? Otak kita nih, kepala adalah sumbernya nih, gitu. Kalau nggak ada kepalanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, begitu juga sama komunitas. Kalau komunitas nggak ada Tuhan Yesus sebagai kepalanya, nggak ada yang leader, itu pasti kacau, nggak bisa ngapa-ngapain. Atau kepalanya diganti, bukan Tuhan Yesus, bukan sesuai dengan visi Tuhan, kepalanya diganti Mobile Legend. Kira-kira badannya bergeraknya seperti apa? Ya, bergeraknya ke arah sana aja, maunya main doang, gitu. Itulah kenapa badan kita ini, tubuh kita ini, semuanya bergerak menjadi satu kesatuan seperti komunitas. Ketika komunitas itu bergerak menjadi satu kesatuan, dipimpin oleh Tuhan Yesus, maka komunitas itu adalah komunitas yang sehat. Contoh komunitas yang sehat minggu lalu juga udah dibahas. Siapa yang masih ingat? Komunitas yang baik, yang benar adalah jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Teman-teman pasti masih ingat dong, minggu lalu baru dibahas. Nah, jemaat mula-mula ini kita boleh contoh nih sama mereka ya. Mereka tuh bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Artinya kita di dalam komunitas kita, di komsel kita harus ngapain? Kita harus bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, firman Tuhan, kita bahas tentang firman Tuhan. Terus juga di situ ada kuasa Tuhan, ada mujizat terjadi ketika Tuhan Yesus adalah leadernya. Ketika kita menempatkan kepalanya adalah Tuhan Yesus, maka di situ pasti ada mujizat, ada Tuhan bekerja di situ, kuasa Tuhan bekerja di situ. Lalu juga yang ketiga, harta yang mereka punya ini bukan lagi milik mereka pribadi, tapi kan harta ini kan Tuhan yang kasih untuk mereka. Mereka jual dan mereka bagi-bagi buat orang-orang yang sesuai dengan kebutuhan jemaat-jemaat yang lainnya gitu, dengan teman-temannya yang lain gitu. Nah, kita udah lakuin itu belum? Kalau teman komsel kita ada yang kesulitan, kita udah bantu belum? Nah, kalau kita mau ngikutin jemaat mula-mula ini, kita harusnya ikut bantu teman kita. Terus di situ juga ada kita memuji dan menyembah Tuhan, kita nyanyi, kita menyembah Tuhan, kita berdoa juga. Mereka disukai orang-orang jemaat mula-mula karena apa? Mereka memberkati lingkungannya. Juga jumlah mereka bertambah. Kalau komunitas itu sehat, pasti itu mereka akan mengajak orang-orang untuk datang sama Tuhan, berbuah jiwa-jiwa itu jumlahnya makanya bertambah gitu adik-adik. Kalau kita sudah melakukan kedua hal yang tadi, apa aja ya? Coba masih inget nggak yang kamu udah sebutin dari tadi? Yang pertama, hubungan pribadi kita sama Tuhan. Yang kedua, kita ikut di dalam komunitas yang benar. Pasti nih kalau kita udah melakukan keduanya ini, pasti kita bisa bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh di dalam Tuhan, kita bisa bertumbuh, kita bisa berbuah juga, membagikan cerita tentang firman Tuhan. Karakter kita semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Juga kita pasti bisa ajak jiwa-jiwa untuk datang sama Tuhan. Karena apa? Seperti jemaat mula-mula tadi, mereka disukai orang. Kenapa mereka disukai orang? Karena mereka membawa dampak yang baik. Begitu juga ketika kita menjadi komunitas yang benar, pasti kita bisa mengajak orang lain untuk ikut di dalam komunitas kita. Kita bisa ajak orang-orang yang tadinya belum kenal Tuhan Yesus untuk kenal sama Tuhan, untuk bertobat, dan kita akhirnya bisa berbuah. Tadi ya jumlah jiwa-jiwanya bisa bertambah, bisa naik gitu. Nah, itu teman-teman kalau misalnya kita ikut dalam komunitas. Gimana caranya kita bisa ikut dalam komunitas? Gampang banget. Tadi yang di awal kamu udah bilang, tinggal hubungin aja kakak-kakak keganya. Atau bisa dilihat di Instagram Kega MTHS ya, dilihat jadwal komselnya, boleh join. Di dalam komsel itu juga teman-teman bisa sharing tentang
apa yang teman-teman rasa, tentang apa yang teman-teman sedang alami. Juga kita bisa dapat berkat dari sharing dari teman-teman kita yang lain. Waktu teman-teman kita sharing, pasti ada berkat yang bisa kita dapetin. Itulah kenapa komunitas itu penting. Nah, Kamonik mau cerita sedikit. Waktu Kamonik SMP, SMA, Kamonik kan tentu aja sekolah dong di sekolah umum ya, di tempat Kamonik sekolah dulu. Waktu Kamonik SD tuh Kamonik masih belum ngerti tuh mengenai lingkungan yang lain gitu, karena teman-teman Kamonik semuanya anak-anak Tuhan, semuanya gereja gitu ya, yang baik-baik gitu. Tapi ketika Kamonik SMP, ketika Kamonik SMA, apalagi waktu Kamonik kuliah tuh di kuliah negeri, yang kaget banget deh Kamonik ngeliat temen-temennya pada ngomong kotor biasa aja, nyontek, berantem gitu biasa aja untuk mereka. Itu Kamonik sangat kaget karena awalnya komunitas Kamonik tidak seperti itu gitu. Nah, gimana caranya Kamonik bisa bertahan dari godaan yang kayak gitu walaupun Kamonik setiap hari ketemu sama mereka nih, teman-teman Kamonik di sekolah. Nah, Kamonik punya komunitas di gereja, di Komsel yang menolong Kamonik, menjaga Kamonik supaya aku nggak terjerumus ikut sama pergaulan yang gak bagus ini. Ketika aku cerita sama teman-teman komunitas aku ya, teman-teman komsel aku gitu, aku ngobrol sama mereka, terus aku bilang ini teman-teman aku di sekolah kayak gini, mereka bisa menolong aku gitu, menolong Kamonik gitu. Mereka bisa jangan ngikutin kayak gitu, yuk kita berdoa aja sama-sama, yuk kita waktu kita liburan, yuk kita mendingan kita daripada liburan gak jelas jalan segala macam, yuk kita bagi-bagi makanan aja buat orang-orang yang nggak mampu. Yuk kita mendingan pelayanan aja, cari jiwa ke kampung-kampung gitu. Nah, itu yang Kamonik lakukan waktu Kamonik SMP, SMA, sampai Kamonik kuliah, sehingga Kamonik bisa terjaga. Kamonik nggak ikutan jatuh, nggak ikutan dirusak oleh pergaulan yang buruk. Nah, karena Kamonik terjaga, dilindungi oleh komunitas yang benar ini, komunitas yang mengutamakan Tuhan Yesus sebagai kepalanya, gitu adik-adik. Nah, siapa di sini yang mau ikut dalam komunitas? Siapa yang mau bertumbuh dan berbuah? Nah, semuanya pasti mau ya. Yuk, nah sekarang yuk kita mau ayat hafalan nih. Kita buka, masih sama ayat hafalan sama minggu kemarin ya, Ibrani 10 ayat 25. Agak panjang, tapi harusnya teman-teman udah hafal dong ya, kan minggu lalu juga sama nih ya, ayat hafalannya nih. Coba kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, pasti teman-teman udah pada hafal ya. Kalau yang belum hafal boleh dihafalin, boleh ditungguin sama ntar boleh dites sama mama papanya ya. Nah, yuk untuk teman-teman kita yang mau bertumbuh dan berbuah boleh angkat tangannya. Yang mau ikut dalam komunitas boleh angkat tangannya. Nah, yuk kita mau berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata kita siapkan hati kita. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengarkan pada hari ini. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami boleh melaksanakannya Tuhan. Juga Engkau yang menolong kami supaya kami boleh berada di dalam komunitas yang tepat untuk setiap kami Bapa. Kau tempatkanlah kami di setiap komunitas yang baik, yang benar, yang sesuai dengan yang kami butuhkan ya Tuhan. Juga Bapa, kami berdoa untuk setiap kami, Engkau memberkati setiap kami Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan dalam menjalani setiap hari-hari kami Tuhan. Engkau yang menolong setiap kami ya Bapa. Juga kami berdoa supaya firman yang telah kami dengarkan pada hari ini bukan cuma sekedar kami dengar, bukan cuma sekedar kami ingat, tapi boleh kami lakukan juga di dalam kehidupan kami Tuhan, dan boleh berdampak, kami boleh bertumbuh dan berbuah ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Adik-adik, yuk kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan perlindungan daripada Roh Kudus
menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, ibadah kita, firman Tuhan kita pada hari ini udah selesai. Jangan lupa untuk dicatat semua yang tadi Kak Monik udah sampein. Juga jangan lupa minggu depan kita ketemu lagi di channel TGM PHS. Dadah!